Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara kami Ramadan itu Indah. Nah, untuk tema hari ini adalah Ramadan dan perubahan. Lebih lengkapnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Hari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Naila gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tidak terasa ya Ustadz, kita sudah memasuki hari ke-24. 25. 25. Oh, minta nambah berarti. Nanti 31 Mbak Naila puasanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang dirahmati oleh Allah, para penonton, para hadirin dan juga Mbak Naila dan teman-teman yang ada di studio. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki akhir detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini kita kenal banyak sebutan. Ada yang menyebut dengan syahrus syam, bulannya puasa. Ada yang menyebut dengan syahrul qiyam, bulannya bangun malam. Ada juga yang menyebut syahrul ibadah, bulannya ibadah. Ada juga yang menyebut ada yang juga yang menyebut syahrul qiyam, syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Dari nama-nama tersebut banyak, karena memang di bulan Ramadan ini kita diistimewakan oleh Allah. Bulan Ramadan itu adalah satu bulan di mana Allah melipat gandakan semua ibadah kita, sebuah amal ibadah kita. Maka ketika nanti kita keluar di bulan Ramadan harus ada bekas, harus ada sisa-sisa, atau bahkan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini harus kita kerjakan di bulan-bulan yang lain. Ramadan harus membawa perubahan bagi diri kita. Karena di bulan Ramadan ini, satu, kita juga yang mungkin biasanya tidak pernah sholat, atau sholatnya kadang sholat, kadang iya, kadang tidak, bolong-bolong lah ya. Di bulan Ramadan, karena merasa ini bulan waktunya bulan untuk beribadah, waktunya untuk bulan taubat, maka harus dilengkapi. Ya. Harus intinya hijrah. Berubah itu kan hijrah. Hijrah itu adalah hijrah dari yang kita mungkin memiliki kesalahan, hijrah kepada yang lebih baik. Hijrah itu secara bahasa artinya berpindah. Jadi kita karena di bulan Ramadan ini sudah banyak mendapat pelajaran yang baik, sering mendengarkan kultum, mungkin baik dari rumah ya, baik dari YouTube, baik dari media-media yang lain, banyak pelajaran yang masuk pada diri kita. Nah, itu harus kita jadikan satu titik, satu pelajaran untuk merubah diri kita, untuk menjadi yang lebih baik. Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 itu Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, mereka itulah yang orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Tentunya kita melakukan sesuatu di bulan Ramadan itu mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Maka dengan adanya bulan Ramadan ini harus merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Satu contoh, tadi tidak sholat. Kemudian berubah apa? Sikap kita, sikap diri kita. Bulan Ramadan ini adalah kita dilarang untuk menuruti hawa nafsu. Ya, karena puasa itu tidak hanya dilarang makan dan minum, tapi juga hawa nafsu. Maka yang biasanya kita maksiat,
yang mungkin biasanya kita ngerasani teman kita, ngerasani tetangga kita, atau bahkan mengadu domba. Dengan adanya bulan Ramadan harus berubah total, hijrah, gitu kan. Jadi harus berubah menjadi yang lebih baik. Artinya perubahan ini harus total, jangan setengah-setengah. Sebelum Ramadan kita ngerasani sehari 20 kali, setelah Ramadan 5 kali Pak, gitu. 5 kali Ustaz, ya tidak bisa, jangan. Karena sudah jelas, ittaqullah haqqa tuqatih, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Jangan separuh-separuh. Sekali tidak ingin bermaksiat kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak boleh melakukan maksiat itu lagi. Ya. Tapi saya sudah ibadah Ustaz, ibadah, tapi tetap melakukan maksiat, gimana itu Ustaz? Nah, itu namanya STMJ. Apa itu? Susu telur madu jahe. Iya. Bukan. STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Ya. Sholat Pak. Sholat Ustaz. Ngerasani wong, jalan lanjut. Ya. Terus ngerasani. Artinya itu tidak ada perubahan. Tobatnya tobat tobat sambel. Mbak Nela pernah makan sambel yang pedes? Enggak, takut pedes. Oh, takut pedes ya. Kalau orang makan pedes itu, sudah tak kuat, tidak mau lagi sudah. Besoknya setelah makan besok pengen lagi. Ya, itu namanya taubat sambel. Ya. Orang makan sambel itu kan kepedesan, kapok sampai. Ya, kalau di Jember itu kan ada bebek galak itu. Ya. Habis makan itu, gak kuat, besok pengen lagi, nyoba lagi. Ya itu. Setelah kita sudah, insya Allah saya Ustaz, ini sudah insya Allah sudah taubat sudah. Tidak mau melakukan lagi, misal tidak mau pacaran sudah saya Ustaz. Ya, ternyata ketika di depan Ustaz, di depan orang-orang menyatakan tidak mau pacaran, di belakang kok pengen lagi ya. Artinya itu taubatnya tidak sungguhan, takwanya tidak benar. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan Allah mengatakan takwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Dilanjutkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Artinya kita, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah dan masih diberi kesempatan untuk bertaubat, maka kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Lah, di bulan Ramadan ini banyak sudah seruan-seruan untuk bertakwa, untuk bertaubat, ya. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat, baik itu dari kita ikut kajian, kita lihat YouTube, kita lihat materi kultum, mendengarkan setiap sore di masjid mungkin, atau bahkan dengar dari rumah, ada speakernya Masjid Banter itu kan, itu menyampaikan kultum. Itu satu pelajaran yang harus merubah diri kita. Jangan sampai kita keluar Ramadan sama saja. Sudah mendapatkan pelajaran di bulan Ramadan, tapi kita keluar Ramadan tetap yang sholat, tetap tidak sholat. Jadi puasa dia sholat hanya bulan Ramadan saja, jangan. Harus ada bekas dari diri kita, seperti itu. Supaya apa? Supaya benar-benar kita Ramadan ini bisa dikatakan sebagai orang yang lulus. Jadi hijrah, merubah diri kita kepada yang lebih baik, jangan setengah-setengah atau jangan separuh-paruh ya. Ya, mohon maaf. Ini sudah hari-hari terakhir ini ya. Ya. Ini sudah mulai loyo ini. Ya, karena sudah berapa hari ini, Mbak Naila? Sudah 25 hari ya. Insya Allah. Tapi sebenarnya di hari terakhir ini justru kita harus tambah semangat. Ya. Kadang di masjid kita itu berbeda. Akhir-akhir gini malah sepi. Harusnya ini terakhir ini semangat, tambah semangat. Kenapa? Karena ibarat sebuah perlombaan. Awal puasa itu babak penyisihan. Jadi semuanya ikut, semuanya rame. Kemudian 10 hari kedua ini babak semifinal. Artinya sudah mulai ada yang merotol. 10 hari ketiga ini, akhir-akhir ini adalah final. Maka
ketika kita ingin jadi juara, maka harus diikuti dari babak penyisihan, semifinal sampai final. Jangan kita harusnya sudah masuk final, malah kita gugur, menggugurkan diri sendiri. Ya, akhirnya kita kalah saing dengan yang lain seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dari materi yang kita bahas hari ini, bahwa kita berubah dalam rangka hijrah itu tidak boleh separuh-separuh. Kita harus berubah secara total. Yang biasanya tidak sholat atau sholatnya bolong harus lengkap. Yang biasanya mungkin menggibah temannya, mengadu domba, bermaksiat kepada Allah, harus dengan adanya bulan Ramadan ini, kita masuk bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan, harus berubah. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Sedikit, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Nantikan episode selanjutnya di channel YouTube Kreva 17 Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.